Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mengawali dan mengerjakan tugas-tugas kita pada hari ini, hari Senin 25 Januari 2021, marilah kita dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Untuk itu saya mengundang saudara, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Shalom. Adapun firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 32 ayat 5. Di sana dikatakan demikian: dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidak kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat Mazmur 32 ini diberikan judul kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk lebih mendalami apa yang mau dikatakan oleh firman Tuhan pada saat ini, saya mengambil tentang satu cerita, yaitu tentang seorang anak dengan temannya bermain bersama, mengambil senjata, yaitu senjata angin dari orang tuanya, dan mereka mulai menembakkan senjata angin tersebut, senapan angin itu kemana-mana. Dan akhirnya si anak tidak merasa puas kalau tidak menembakkan kepada salah satu sasaran yang bisa kena dan mematikan. Mereka melihat seekor burung tidak ada pun. Akhirnya si anak melihat bahwa di sangkar burung di samping rumahnya ada tergantung satu sangkar burung ayahnya, dan di dalamnya ada seekor burung. Lalu dia mengarahkan senjatanya ke sana dan menembakkan, dan memang kena. Akhirnya burung di sangkar tersebut mati. Setelah dia melihat, baru dia ketakutan dan berusaha mau menyembunyikan kejadian tersebut. Sore harinya ketika ayahnya datang, yang kebiasaannya setelah dia sampai di rumah langsung melihat sangkar burungnya dan melihat bahwa burung tersebut telah mati. Dia periksa kenapa burung tersebut mati. Bukan karena kelaparan, bukan karena dimakan kucing, tapi mati ada sasaran tembak yang kena pada burung tersebut. Lalu dia bertanya bagi semua seisi rumah, tapi satu pun tidak ada yang mengaku
siapa yang membuat burung tersebut mati. Dari hari ke hari, si anak yang biasanya kalau orang tuanya tiba, dia selalu datang untuk menghampiri orang tuanya dan bermain. Tapi mulai hari itu, saat si anak telah menembak burung ayahnya, dia telah menjauh dari ayahnya. Sebenarnya ayahnya sudah tahu siapa kira-kira yang membuat burung tersebut mati. Tapi dia mendiamkan. Lalu si anak dari hari ke hari demikian, bahkan rasa ketakutan selalu menyertai dia. Sehingga temannya yang bersama main tembak-tembakan tersebut, justru dia juga ikut membuli anak tersebut dengan selalu mengancam anak tersebut bahwa dia akan memberitahukan kepada orang tua si anak bahwa dialah yang menembak. Supaya jangan diberitahukan, lalu temannya tersebut mengancam dia. Kalau demikian, supaya saya tidak memberitahukan perbuatanmu, maka kamu harus mau memberikan setiap hari apa jajan yang diberikan oleh orang tuamu pada saya. Itulah yang dilakukan oleh si anak setiap hari. Saat dia bertemu si anak tersebut, temannya, dia sudah harus memberikan uang jajannya kepada si anak tersebut. Bahkan dari hari ke hari si anak diminta untuk memberikan lebih banyak lagi. Akhirnya si anak tidak tahan merasakan apa yang telah terjadi dalam dirinya. Lalu dia datang kepada ayahnya dan mengatakan, "Ayah, yang menembak burung ayah itu adalah saya sendiri." Lalu dia menangis di hadapan ayahnya, dan ayahnya bilang, "Sebenarnya anakku, saya sudah tahu siapa yang telah menembak burung tersebut. Tapi kamu selalu menyembunyikan. Baiklah, apa yang telah kau lakukan pada saat ini, di mana ada kejujuranmu, memberitahukan segala kesalahanmu, maka saya mengampunimu." Dan mulai saat itu si anak tersebut kembali pulih, dapat bersahabat, bercengkerama dengan ayahnya yang selalu mengasihi dia. Dan sahabatnya yang selama ini selalu mengganggu dia dan mengatakan, "Saya akan memberitahukan apa yang telah kau lakukan kepada ayahmu." Dia langsung berkata, "Saya sendiri sudah beritahukan sama orang tua saya. Maka kamu tidak perlu lagi. Dan apa yang kau lakukan selama ini untuk memeras saya tidak takut lagi." Saudara, demikian kira-kira contoh daripada hidup seseorang. Kalau kesalahan dan dosa-dosanya dia tidak mau jujur dan memberitahukan di hadapan Tuhan, tentu hidupnya akan selalu
tertekan, terbeban, menghadapi banyak kesusahan dan hidupnya tidak tentram. Sama seperti cerita yang diceritakan oleh Tuhan Yesus, yaitu tentang perumpamaan anak yang hilang, yaitu anak yang bungsu yang telah meminta hak warisnya kepada orang tuanya dan menghabiskan semuanya di tempat yang jauh, dan akhirnya hidupnya penuh dengan masalah, penuh dengan kesusahan. Demikian halnya saudara-saudara kehidupan seseorang yang jauh di hadapan Tuhan dan melakukan banyak pelanggaran, hidupnya susah. Tapi setelah anak yang hilang tersebut datang dan mengakui perbuatannya di hadapan ayahnya, maka dia diampuni lagi, dia dipulihkan sehingga dia bisa bersekutu di dalam persekutuan indah di tengah-tengah keluarga ayahnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian apa yang disampaikan oleh firman Tuhan pada saat ini. Bagaimana Daud yang kita tahu, walaupun dia seorang raja yang takut sama Tuhan, suatu ketika dia juga melakukan pelanggaran dan dosa. Tapi pelanggarannya itu, dosa-dosanya itu, akhirnya dia tumpahkan kepada Tuhan, dan Tuhan sendiri mau menerima dan mengampuni dia. Dan dengan demikian saudara-saudara, maka hidupnya boleh bersukacita, jauh dari kesusahan, tapi dia dapat hidup dalam persekutuan yang indah dengan Tuhan. Hendaknya kita saudara-saudara sebagai orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, tidak ada seorang pun yang luput dari kesalahan dan dosa. Saya dan saudara, sekarang firman Tuhan mengajak kita supaya kita mau berterus terang, mau membuka segala kesalahan dan dosa kita di hadapan Tuhan. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan mau mengampuni kita. Semoga dengan pengampunan Tuhan, maka hidup kita dapat dalam kehidupan yang penuh damai dan sukacita. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengaku bahwa kami adalah orang berdosa. Selagi kami, Tuhan, hidup di dalam dosa dan pelanggaran kami, maka hidup kami tidak tentram. Bahkan hidup kami akan mengarah ke dalam kebinasaan. Untuk itu Tuhan, pada saat ini kami datang mengaku segala dosa pelanggaran kami ke hadapan-Mu. Terima dan ampunilah kami Tuhan, supaya kami hidup dapat bersukacita di hadapan Tuhan. Berkati kami Tuhan, berkati semua jemaat-Mu, terlebih pada saat ini, pada saat kami menghadapi peristiwa yang besar, ancaman COVID-19, jauhkan, luputkan kami Tuhan
dari sakit penyakit ini. Dan buat saudara-saudara kami yang terpapar, yang tengah dirawat di rumah sakit atau dalam isolasi mandiri, kiranya Engkau Tuhan memberikan kesembuhan kepada mereka. Ampuni segala dosa-dosa kami Tuhan, supaya kami layak untuk menerima berkat dari Tuhan. Inilah doa kami yang kami naikkan dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Horas.